ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Ta'ala yang dengan limpahan rahmatnya kita kembali bertemu setelah libur cukup lama. Kita tidak bersua dalam kajian kita, dan merupakan rahmat Allah yang tak terhingga bagi saya khususnya, bahwa di masjid ini kita telah mengkhatamkan kajian kitab Thariqus Shalihin yang saya tulis sendiri, jilid 1, dan sampai sekarang jilid 2-nya belum terbit. Sudah selesai, tinggal diedit, tapi belum terbit karena belum cukup duit. Tapi semoga Allah Ta'ala memberikan rahmat, limpahan rahmatnya, sehingga yang jilid 2 ini nanti insya Allah bisa terbit juga. Alhamdulillah, pada kajian lanjutan kita ini kita akan membahas tentang fiqih muamalah dari kitab Fiqhus Sunnah Sayyid Sabiq rahimahullah. Kenapa kita pilih fikih sunnah ini? Karena udah banyak diterjemahkan, jadi nyarinya nggak repot ya. Jadi siapapun bisa dengan mudah mendapatkan buku fikih sunnah ini di toko-toko buku dengan berbagai macam penerbit. Ada 5 atau 6 penerbit gitu yang menerbitkan fikih sunnah Sayyid Sabiq ini ya. Masing-masing itu ada kelemahan dan kelebihan dalam versi penerjemahan. Suara saya jelas nggak? Kok saya dengarnya kurang jelas ya? Jadi sayanya sendiri. Dalam berbagai versi penerjemahan itu kami di pesantren juga mengajarkan fikih sunnah ini, lalu menemukan salah satu terjemahan dari sebuah penerbit yang tentunya kita nggak bisa sebut merek di sini, tapi itu berbahaya sekali terjemahannya, banyak salah, banyak menyesatkan, salah nerjemah. Akhirnya kalau salah nerjemah, yang jelas itu orang kalau baca terjemahan tersebut, orang akan salah paham dengan sama sekali tidak sesuai dengan apa yang dimaksud oleh penulis buku. Ada terjemahan seperti itu. Memang harus pandai-pandai. Nah, itulah untungnya kalau belajar kitab dengan dibimbing gurunya yang akan menjelaskan ini maksudnya apa. Jadi kalau ada salah penerjemahan, akan dijelaskan ini ada kesalahan penerjemahan, maksudnya bukan ini. Gitu. Bagi bapak-bapak yang sudah ada ibu-ibu, ada. Bagi bapak-bapak atau ibu-ibu yang ingin mendapatkan buku fikih sunnah, silahkan menghubungi toko buku terdekat. Insya Allah mudah didapat dengan berbagai macam versi penerbitan yang ada. Kita menggunakan fikih sunnah ini karena salah satunya tadi yang salah duanya adalah
pembahasan yang boleh dibilang memadai dan mencakup hal-hal penting disertai dengan dalil. Bahkan boleh dibilang penulisan fikih sunnah ini oleh Said Sabiq adalah cikal bakal fikih lintas mazhab. Makanya dia namakan fiqhus sunnah. Artinya fikih yang lebih tidak berdasarkan satu mazhab tertentu. Zaman dulu orang belajar mazhab. Fikih berdasarkan mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi, begitu. Nah, oleh Said Sabiq atas instruksi pimpinannya yaitu Hasan Al-Banna dalam hal ini rahimahumullah, untuk organisasi Al-Ikhwan Al-Muslimun di inilah buku Fiqhus Sunnah itu, karena mereka pengennya orang tidak tersekat pada mazhab-mazhab. Memang IM kan begitu. Jadi supaya lebih mengutamakan persatuan kaum muslimin tanpa tersekat pada mazhab. Cuma kadang kebablasan juga, bahkan mazhab akidah pun diiyakan juga. Makanya di IM ada sempat ada orang-orang Syiah juga. Itu salah satu kelemahannya karena mereka terlalu terbuka dalam hal tersebut. Tapi belakangan juga banyak yang melakukan perbaikan-perbaikan dari sisi itu. Nah, ini buku ini mendapat sambutan luas di kalangan para ulama kala itu, termasuk diantaranya oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Waktu terbit buku Fiqhus Sunnah ini, beliau juga mengajarkan buku Fiqhus Sunnah Said Sabiq ini. Dan dalam proses mengajar itulah beliau menemukan beberapa hal yang harus dicatat, dikoreksi, dikritik dalam buku tersebut. Maka beliau tulislah buku yang berjudul Tamamul Minnah. Tamamul Minnah. Gimana Pak Gatot? Kurang kedengeran? Oh, kedengeran. Oh, baik. Maju aja lagi Pak Gatot, ya, biar lebih berkah. Kalau di depan ada onta, kalau di belakang cuma dapat telur ayam. Masya Allah. Soalnya depan ada karpet, di situ kan dingin. Tahu-tahu antum pulang kaki kesemutan aja, ya, karena ada di tehel. Barakallahu fikum. Jadi Syekh Al-Albani menulis buku ta'liq. Ta'liq itu artinya boleh dibilang catatan kaki atau catatan kritis ya, terhadap buku Fiqhus Sunnah ini dengan judul Tamamul Minnah fit Ta'liqi ala Fiqhis Sunnah. Cuma itu cuma sampai di bab haji saja, karena memang Fiqhus Sunnah pada waktu diajarkan Syekh Al-Albani itu baru sampai bab itu, belum sampai bab muamalah dan belum sampai bab nikah. Makanya Tamamul Minnah cuma sampai bab haji. Belum ada yang melanjutkan, ya. Mungkin belum ada yang berani melanjutkan Syekh Al-Albani rahimahullah dalam mentaklik Fiqhus Sunnah tersebut. Ya, kalau dilanjutkan itu insya Allah akan sangat berharga sekali. Ya, karena memang dalam penulisan buku-buku fikih ya pasti ada orang memakai hadis dhaif misalnya. Baik, ada orang yang mengkritik begini dulu. Ya. Itu Fiqhus Sunnah kok banyak hadis dhaifnya. Nah, sebenarnya kalau kita mau ini, sebenarnya berapa banyak buku fikih yang sudah Anda baca? Mana ada buku fikih nggak ada hadis dhaifnya? Coba lihat buku-buku fikih mazhab. Ala Syafi'i kah, ala Hambali, Hanafi kah? Para pendapat-pendapat mazhab itu banyak yang dilandasi dengan hadis dhaif, di mana para pemuka mazhab menganggapnya sahih atau belum tahu dia dhaif, banyak. Makanya kita tidak boleh fanatik pada pendapat mazhab, salah satu mazhab dah pasti benar, tapi juga tidak boleh meremehkan. Wah, ini ada hadis dhaifnya nih, saya nggak mau pakai. Nggak begitu, bukan begitu cara belajar fikih. Dalam belajar fikih itu semua hadis yang sahih, dhaif, palsu harus diketahui semua. Dan kitab-kitab fikih yang dulu-dulu yang dipelajari oleh para ulama tidak ada yang bersih dari hadis dhaif. Nah, belakangan banyak yang memunculkan istilah-istilah misalnya sahih fiqhis sunnah misalnya. Jadi ngambil yang sahih-sahihnya saja. Apa iya dah pasti sahih 100%? Belum tentu juga, karena ada hadis-hadis yang
orang akan beda pendapat, ini satu mengatakan sahih, satu mengatakan dhaif. Insya Allah nanti kita akan ketemu dengan itu. Karena dalam kajian ini juga saya akan mengomentari hadis yang menjadi landasan para ulama. Karena berbeda, akibat berbeda mensahihkan dan mendhaifkan suatu hadis, makanya para ulama jadi beda pendapat tentang suatu amalan. Nggak usah jauh-jauh, contohnya kunut subuh. Itu contoh paling dekat. Kunut subuh itu dianggap sunnah dalam mazhab Syafi'i, bahkan masuk kategori sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad itu artinya kalau ketinggalan harus sujud sahwi, bukan sembarang sunnah. Kenapa? Karena dia menganggap hadis tentang hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan melalui jalur Abu Ja'far Ar-Razi bahwa Rasulullah SAW senantiasa kunut subuh sampai meninggal dunia, sahih. Sementara mazhab Hambali menganggapnya dhaif karena Abu Ja'far Ar-Razi dianggap mungkar dalam meriwayatkan hadis ini. Nah, karena mereka beda pendapat dalam masalah sahih dan tidaknya suatu hadis, jadilah akibatnya beda pendapat dalam hasil. Yang mengatakan sunnah, mengatakan tidak, beda ijtihad. Beda ijtihad. Jangan kata yang seperti itu, yang beda pendapat sahih tidaknya. Ada dalil dalam Al-Qur'an saja, Al-Qur'an tidak ada perbedaan pendapat sahih tidaknya Al-Qur'an kan. Dalilnya sama-sama ayat Al-Quran, tapi pemahamannya berbeda, penafsirannya. Apa contohnya? Balik lagi, mazhab Syafi'i misalnya menerjemahkan, misalnya dalam surah Al-Ma'idah ayat 6 tentang wudu, lalu Allah menyebutkan aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh wanita. Dalam mazhab Syafi'i ini kan menyentuh wanita, menyentuh biasa, menyentuh istri, mencium istri, megang istri, batal wudu. Tapi dalam mazhab Hambali tidak batal kecuali kalau bersyahwat, bernafsu. Nah, dalam mazhab yang lain tidak batal sama sekali. Karena yang dimaksud dengan kenapa itu terjadi? Karena ada perbedaan penafsiran terhadap menyentuh wanita di situ. Apakah menyentuh biasa atau kinayah atau kiasan dari kata berhubungan suami istri? Ibnu Abbas ya menafsirkannya sebagai hubungan suami istri, kinayah atau kiasan. Sementara Ibnu Umar dan Ibnu Mas'ud dan Umar bin Khattab menafsirkannya adalah menyentuh biasa atau memegang tangan, misalnya itu membatalkan wudu menurut Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Penafsiran. Jadi beda penafsiran. Sahabat Nabi sendiri beda dalam menafsirkan. Nah, jadi kita harus maklum kalau ada khilafiyah dalam masalah fikih. Maka dalam fikih ini orang-orang awam misalnya tidak bisa dipaksa untuk mengikuti pendapat tertentu, tetapi sebagai orang awam dia hendaknya mengikuti yang paling dia percaya, thiqah dari pendapat guru-gurunya atau pendapat para ulama. Maka dari itulah kenapa pelajaran-pelajaran para pemula diarahkan untuk mengikuti mazhab yang paling dominan di negerinya, supaya dia kokoh dulu di situ. Bukan berarti dia harus ngikutin mazhab itu aja, enggak, tapi kokoh dulu, dia menguasai betul kaidah-kaidah mazhab. Baru nanti kalau ilmunya udah meningkat, dia tamat sudah belajar mazhab itu, boleh dia mempelajari perbandingan mazhab. Gitu. Ada tingkatannya, jadi enggak sembarangan. Nah, maka dari itu kita yang sudah belajar jangan lagi ada berkomentar misalnya, wah itu buku fikih banyak dhaifnya, banyak. Kalau buku fikih semuanya banyak dhaifnya, ada hadis-hadis dhaifnya pasti ada, ya. Apalagi kalau buku fikih berlandaskan mazhab, ya. Karena kurang piknik ke kitab aja, maka orang merasa heran, kok ada buku fikih banyak hadis dhaifnya. Nah itu karena berarti belum dalam mempelajari fikih. Karena kadang-kadang hadis yang dhaif, dia dia dhaif dalam hadis itu, tapi ada dalil lain yang membuat dia kuat. Contoh orang belajar taharah, ada hadis di mana Rasulullah mengatakan, hadis riwayat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, di mana Rasulullah mengatakan al-ma'u tahurun illa la yunajjisu syai'un illa in taghayyara launuhu wa ta'muhu wa rihuhu binajasatin tahdutsu fi. Air itu selalu suci dan mensucikan, tidak bisa dinajiskan oleh apapun kecuali kalau berubah warna atau rasa atau baunya, akibat lantaran najis yang masuk ke dalam air itu. Hadis itu dhaif. Semua ulama sepakat kedhaifannya. Tetapi kenapa dia dipakai? Ijma' ulama bahwa air yang berubah warna atau rasa atau bau lantaran kemasukan najis, maka dia tidak boleh digunakan untuk
taharah. Tapi kan hadisnya dhaif. Iya, bukan hadis itu yang dijadikan landasan, tapi ijma'nya. Bagaimana ada ijma'? Dalil fitrah. Fitrah manusia, kalau air udah berubah lantaran kemasukan air kencing di situ, masa iya dia mau pakai? Gak mungkin kan? Fitrah manusia menjadi salah satu bagian dari dalil, dan itu landasan ijma'. Itu contoh. Itu contoh. Kitab Bulughul Maram misalnya, yang berisikan hadis-hadis hukum, banyak hadis-hadis dhaif juga di dalamnya. Ya. Maka dari itu adanya buku-buku yang memuat adanya hadis-hadis dhaif tidaklah mengurangi nilai buku tersebut. Justru dia menjadi khazanah untuk pembelajaran. Begitu. Kita memasuki pembahasan tentang fikih muamalah. Fikih muamalah memang merupakan satu rangkaian fikih yang sangat penting, ya. Kalau mungkin fikih ibadahnya sudah ada ya kajiannya. Kebanyakan orang memang belajar fikih, kitab fikih lah misalnya, mentok di sholat. Orang belajar Bulughul Maram misalnya, biasanya di banyak masjid-masjid kajiannya mentok di sholat, habis itu bubar kajiannya. Nanti ganti lagi ustadz, mulai lagi dari taharah lagi, mentok lagi di sholat, bubar lagi kajiannya, begitu seterusnya. Jadi nggak pernah naik tingkat ke bab zakat, bab puasa, bab haji, apalagi bab muamalah jual beli, karena panjang, bisa bertahun-tahun itu. Maka kalau ini langsung masuk ke bab muamalah, bagus juga, karena memang dalam selain ibadah, rutinitas ibadah kita kepada Allah, yang harus kita ketahui adalah muamalah ini. Muamalah dalam artian hubungan kita sehari-hari sesama manusia, sesama makhluk. Adakah itu sudah sesuai dengan syariat? Karena syariat juga mengatur itu. Ya. Adakah pekerjaan-pekerjaan tempat kita berpenghasilan nyari rezeki ini udah halal belum? Nah, gimana kita taunya? Tempat nyari rezeki ini. Dulu sering saya singgung dengan hadis Jabir radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadrak dan Al-Qudai dalam Musnad Asy-Syihab, yang disahihkan oleh Al-Albani dalam Silsilah As-Shahihah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tastabti'ur rizqa, fa innahu la yamutu 'abdun hatta yablughahu akhiru rizqin huwa lahu. Fa ajmilu fit talab, akhdhul halal wa tarkul haram." Jangan kalian merasa kenapa ini rezeki datangnya lama banget. Udah kerja capek-capek ini kok rezeki segini-gini doang dapatnya, masih belum mampu beli rumah, masih ngontrak terus misalnya. Itu ada kan perasaan seperti itu? Kenapa sih begini, sebulan dah bisa begini-begini? Kenapa? Karena kata Rasulullah, tidak akan mati seorang hamba sampai rezeki terakhir yang ditakdirkan menjadi miliknya akan mendatanginya. Jadi kita ini hidup, sudah Allah takdirkan sekian, kamu hidup di dunia ini si fulan bin fulan, umur kamu sekian di dunia, rezeki kamu totalnya sekian puluh miliar, sekian puluh triliun, sudah ditentukan. Nah, dan itu akan dibayar oleh Allah secara menyicil. Ya kan, tidak ada orang lahir semuanya dicicil oleh Allah pada usia-usianya, tetapi akan dibayarkan tunai. Maka tidak akan mati seorang hamba, kata Rasulullah, sampai rezeki terakhir yang ditakdirkan untuknya mendatanginya. Maka fa'ajmilu fit talab, perindahlah cara untuk mencari rezeki. Gimana itu ya Rasul, cara memperindah cara itu? Semoga Allah memberi hidayah pada supir itu. Betapa berat perjuangan hidupnya itu sampai membuat klakson begitu. Bagaimana cara memperindah cara untuk mencari rezeki tersebut? Akhdhul halal wa tarkul haram. Mengambil yang halal dan meninggalkan yang haram. Simple banget, ya simple. Cuma mengambil yang halal, meninggalkan yang haram. Tapi dari mana kita tahu ini halal ini haram? Dari belajar. Begitulah fungsinya kita. Kita tahu ini transaksi bisnis model begini halal apa haram, harus kita ketahui. Banyak orang yang terjebak dalam penghidupan yang haram. Dia kerja di sektor riba misalnya, dia belum tahu. Itu nanti di akhirat tuh gimana tuh? Gak bisa, Allah gak mau tahu. Anda kerja di sektor riba, kenapa Anda nggak keluar? Oh, saya belum tahu ya Allah, kenapa nggak tahu? Kan nggak ada yang ngasih tahu. Loh, kan pengajian banyak, masjid-masjid banyak, ada pengajian, buku-buku banyak, internet juga bisa dijadikan sarana belajar sekarang. Kenapa Anda nggak belajar? Waduh, saya sibuk ya Allah, saya kerja 7 hari seminggu, 24 jam sehari.
Gak ada alasan. Allah tidak mau terima alasan seperti itu. Karena wajib hukumnya orang mengetahui hal-hal yang halal dan haram. Jadi Allah tidak mau terima alasan begitu. Kecuali kalau dia sudah berusaha untuk cari tahu, tapi memang ditakdirkan belum tahu. Ya, misalnya dia sudah belajar kemana-mana, tapi untuk hukum itu dia belum tahu, itu yang Allah maafkan. Tapi kalau orang dari awal memang udah malas belajar, malas ikut pengajian, apalagi kalau takut, ntar kalau ikut pengajian banyak yang haram. Banyak yang haram, nanti kita nggak bisa ngapa-ngapain. Berarti kan niatnya udah buruk tuh. Di mana-mana orang ikut pengajian, mau tahu mana halal, mana haram. Dia malah takut, kalau saya ikut pengajian, nanti apa yang saya lakukan sekarang ini ternyata haram, jadi kan saya nggak bisa lakukan lagi kalau niatnya udah buruk. Nah, jadi ini nggak bisa, dan Allah tidak akan kasih maaf. Pahit pun kita rasa, tapi itu lebih baik pahit di dunia daripada pahit di akhirat. Nah, kalau misalnya kebetulan bekerja di tempat yang haram, ya sudah, kita tinggalkan. Bumi Allah luas. Ya, orang apa pelajaran dari hijrah dari Mekah ke Madinah? Bumi Allah luas. Apa kata Allah? Mengabadikan perkataan malaikat. Alam takun ardullahi wasi'ah? Bukankah bumi Allah itu luas kepada orang-orang yang nggak mau hijrah? Maka rezeki Allah pun juga luas. Dalam hadis dari Abu Qatadah dan Abu Dahma, duanya adalah kedua orang tabi'in, meriwayatkan dari salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan bahwa dia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini nama sahabat nggak disebutkan, tapi tidak masalah dalam ilmu hadis. Rasulullah SAW bersabda, man taraka syai'an lillahi abdalahullahu bima huwa khairun minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka niscaya Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Dia tinggalkan pekerjaan lamanya yang haram, maka pasti kalau dia meninggalkannya dengan tawakal dan berserah kepada Allah, pasti Allah ganti dengan yang lebih baik. Ya, cuma memang ini memang ujian. Hidup ini ujian, ya. Aduh, gimana caranya ceritanya kalau saya meninggalkan pekerjaan ini, gaji saya udah gede di sini, terus kalau meninggalkan ini, masa iya saya dapat pengganti yang lebih baik? Itu iman diuji. Benar gak kita beriman pada Allah? Padahal kalau Allah yang memerintahkan, maka Allah pula yang akan ngurus. Lihat kisah Nabi Ibrahim, keimanan Hajar ketika dia ditinggalkan di padang pasir bersama Ismail, cuma berdua. Ketika dia bertanya kepada Ibrahim, Ibrahim tiba-tiba langsung pergi. Ibrahim, kok kamu tega meninggalkan kami di sini? Ini apa-apaan Ibrahim? Gitu. Jadi kemudian ketika akhirnya dia bertanya, apakah ini perintah Allah? Barulah kemudian Ibrahim mengangguk saja. Maka Hajar pun tenang dengan mengatakan, idzan lan yudhi'a Allah. Kalau begitu, Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Kalau ini perintah Allah, bukan keisengan Ibrahim, maka Allah lah yang akan menjaga kami berdua di sini. Sudah, tenang dia. Iman seorang Hajar, istri Nabi. Nah, ini yang perlu kita tanamkan. Kalau ini perintah Allah, maka Allah pula yang akan mengurusnya. Nah, begitulah, itu yang iman kita. Allah yang melarang kita bekerja di tempat seperti itu, yang haram seperti itu. Kita tinggalkan. Allah yang perintahkan untuk meninggalkan, maka Allah pula yang akan memberikan gantinya. Tinggal iman kita saja. Nah, disitulah kita bermain dalam tataran iman. Berat memang. Sebenarnya bukan berat, artinya ujian itu telah Allah tetapkan pada setiap orang sesuai dengan kadar imannya. Jadi dia nggak ada yang berat sebenarnya, dan Allah tidak pernah zalim. Cuma memang namanya ujian pasti terasa, ya, pasti terasa. Bahkan Allah sampaikan dalam surah Al-Ankabut ayat 2, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu walaya'lamannal kazibi. Apakah manusia itu mengira mereka akan dibiarkan begitu saja mengatakan kami sudah beriman? Oh ya? Sementara mereka belum diuji, padahal telah kami uji orang-orang sebelum mereka. Dari situ kami tahu siapa yang jujur dalam imannya dan siapa yang dusta. Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Jadi ujian Allah itu untuk pembuktian keimanan. Jadi kalau ada orang yang diuji dengan itu, dia harus meninggalkan pekerjaannya. Itulah salah satu, karena semakin berat ujian orang, semakin tinggi nilai dia di sisi Allah. Makin berat ujian hidupnya, makin tinggi nilai dia di sisi Allah. Kalau kita kadang melihat orang-orang, ya teman-teman kita diuji oleh kemiskinan, misalnya masalah hidup, penyakit, kita kesian kan?
kita prihatin. Memang kewajiban kita untuk itu. Tetapi ketahuilah bahwa bisa jadi dia itu derajat dia ribuan tingkat dibanding kita di sisi Allah. Ya, karena makin tinggi ujian, makin tinggi iman. Kalau dia lolos, maka berarti memang iman dia jauh lebih tinggi daripada kita. Gitu. Itu yang harus kita tanamkan dalam hati. Baik. Jadi mencari rezeki, Allah yang ciptakan bumi ini untuk kita. Maka Allah juga atur cara-caranya mana yang halal, mana yang haram, dan tidak mungkin Allah membiarkan umatnya, hambanya mati melarat bila menempuh yang halal dengan senantiasa bertawakal kepadanya. Dan Rasulullah janjikan itu dalam hadis riwayat Abu Hurairah, riwayat Ibnu Umar apa Abu Hurairah dalam Sunan At-Tirmizi, di mana Rasulullah SAW dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kalau tidak salah, Rasulullah SAW bersabda, "Lau tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama razaqat tayr yaghdu himasan wa yaruhu bitana." Kalau saja kalian benar-benar bertakwa kepada Allah dengan takwa yang tawakal, kalau saja kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenar-benarnya, niscaya Allah akan memberi kalian rezeki sebagaimana Allah memberikan rezeki burung kepada burung. Kenapa burung? Burung itu yaghdu himasan wa yaruhu bitana. Pergi dalam keadaan lapar, pulang pasti kenyang. Gak ada burung mati kelaparan kalau dia lagi nyari rezeki. Dia akan mati kelaparan kalau ada yang zalim, ada orang nangkepnya kemudian menyangkarnya atau nembaknya, baru dia mati. Tapi kalau dia dalam keadaan biasa nyari rezeki, pasti dia pulang dalam keadaan kenyang. Anak-anaknya pun gak akan ada yang mati kelaparan kecuali kalau ada yang nyuri atau ada hewan buas yang menangkap, baru dia mati. Gitu. Gak ada modal apa-apa, cuma modal tawakal saja. Jadi burung itu tawakal, burung itu bertawakal kepada Allah. Jadi jadikanlah kita tawakalnya tawakal burung. Karena hadis itu menyebutkan tawakal burung. Dia nggak, udah kita kerja saja pasti Allah kasih rezeki. Kadang kita nggak bisa seperti itu, belum sampai tingkat itu. Wah, kira-kira dapat nggak ya? Ada seperti itu biasanya. Jadi tawakal itu begini, tawakal itu bukan berarti nekat, bukan. Namanya tawakal itu ya tawakal sesuai dengan hitungan-hitungan manusia. Kalau saya tempuh dengan cara begini, maka insya Allah Allah akan kasih rezeki yang seperti ini. Ya. Maka apapun yang diberi oleh Allah nanti gitu kan yang akan saya terima dan akan saya syukuri. Begitu bentuk tawakal. Ada konsep tawakal nanti yang mungkin akan dibahas dalam kajian Tazkiyatun Nafas. Jadi konsep kita sebagai orang-orang yang beriman dalam mencari rezeki adalah tawakal. Dan tawakal itu terdiri dari paket ikhtiar dan pasrah. Jadi bukan dikatakan bertawakal kalau orang malas kerja. Malas kerja itu pemalas, bukan bertawakal. Ya, dan pemalas berhak dihukum. Pemalas berhak kalau dia nggak dapat rezeki, maka boleh dikatakan syukurin, rasain karena dia pemalas. Ya. Jadi tawakal bukan malas. Tawakal adalah ikhtiar disertai dengan kepasrahan kepada Allah. Itulah hidup orang beriman ini. Dikit-dikit Allah, dikit-dikit Allah. Allah kok dikit-dikit? Bukan. Semua kehidupan dia itu senantiasa diserahkan pada Allah. Apapun dia ucapkan selalu Bismillah. Begitulah orang-orang yang beriman. Bukan bukan gaya supaya dianggap alim. Enggak, memang dia udah dari hatinya berserah. Ini semua nih Allah yang lihat, Allah semua untuk Allah. Kalau kita udah merasakan tingkatan seperti itu yang luar biasa. Ya. Ada Allah di mana-mana dalam hati kita. Nah, baiklah. Dalam bab muamalah biasanya diawali dengan jual beli. Jual beli. So, di sini penulis Sayyid Sabiq rahimahullah, mungkin tapi belum ada yang punya buku ya. Ada yang di rumahnya ada mungkin bapak-bapak yang punya buku fikih sunnah. Fikih sunnah. Atau buku fikih yang lain deh, ada? Nggak ada juga. Ya. Nah, kalau kita menginfakkan uang kita buat beli buku, buat belajar, maka Allah akan menilainya itu. Tidak akan Allah sia-siakan. Bukunya mahal Pak Ustadz. Ya, mahal. Beli handphone mampu? Coba lihat handphonenya apa.
keluarin jangan-jangan S8. Jangan-jangan handphonenya udah S8, tapi buku fikih sunnahnya belum ada. Nah, artinya kalau kita kan senang membeli barang-barang yang mahal. Kalau udah hobi, berapa mahal pun kita beli, ya kan? Nah, karena itulah hobi, kesukaan kita. Tapi kalau beli buku, kalau giliran orang hobi dibeli juga. Banyak itu orang yang para mahasiswa yang gila buku, kayak saya begini, gila buku, baca atau enggak urusan belakangan. Akhirnya banyak buku di rumah, saya udah saya baca semua judulnya, tapi judulnya udah saya baca semua. Isinya wallah alam. Ya, tapi orang kalau hobi ya begitu. Ya, jadikanlah hobi untuk membeli buku agama. Kenapa? Karena ada nilai pahalanya di situ. Allah, selain Allah berkahi, maka Allah juga akan nilai pahala di situ. Beda dengan kita membeli hobi-hobi kita yang biasa. Kenapa? Karena kita udah membeli buku ini, berarti kita pengen belajar agama, jadi hujah di hadapan Allah nanti di akhirat. Saya udah beli bukunya nih, ya Allah. Jadi kalau saya ada salah dalam ada apa-apa, saya sudah berusaha untuk baca, ya, tapi beli dibaca. Ya, maksudnya kalau saya sudah ada salah ada apa-apa, maafkan ya Allah, karena saya sudah berusaha ini. Jadi hujah. Maka dari itu usahakan untuk membeli buku, karena itu akan Allah ganti dengan yang lebih baik, dan Allah akan kasih pahala. Gitu. Jadi insya Allah bulan depan kita belajar, semua sudah punya buku. Masya Allah. Semoga Allah mudahkan. Nanti bisa dikoordinir aja dengan siapa begitu, bisa dikoordinir pembeliannya. Pertama dibahas masalah at-tabkir fi talabir rizq. Mencari rezeki itu di pagi hari. Maka ada pepatah lama kita mengatakan, jangan tidur pagi, atau bangun jangan kesiangan, nanti rezeki dipatok ayam. Rezeki dipatok ayam. Ya, itu istilah yang memang kenapa? Karena memang kebiasaan orang adalah mencari rezeki pada pagi hari. Seperti dalam di sini diungkap hadis dari At-Tirmidzi, riwayat At-Tirmidzi dari Sakhr Al-Ghamidi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukurihim. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi hari mereka. Maksudnya mereka yang berangkat kerja di pagi hari itu Rasulullah doain supaya berkah. Berkah itu apa? Berkah itu artinya dia mendapatkan kecukupan hidup, tapi tetap senantiasa taat kepada Allah. Itu rezeki yang berkah. Kalau rezeki yang nggak berkah, duitnya banyak, tapi maksiatnya lebih banyak. Nah, itu berarti rezekinya nggak berkah. Banyak didapat duit, kaya dia, tapi kekayaan itulah yang membuat dia belanja kemaksiatan, pergi ke tempat-tempat maksiat, mentang-mentang duitnya banyak. Itu artinya rezekinya nggak berkah. Tapi rezeki yang berkah adalah rezeki yang mengantarkan pada ketaatan pada Allah. Banyak rezekinya, makin banyak dia nyumbang, ya, makin banyak dia bersilaturahim, makin rajin ibadahnya. Itu rezeki berkah. Kemudian Sakhr Al-Ghamidi melanjutkan, wa kana iza ba'atha sariyatan aw jaishan ba'athahum awwalan nahar. Biasanya Rasulullah kalau mengutus pasukan untuk melakukan ekspedisi penyerangan dan lain-lain, diberangkatkan pada awal siang. Awal siang maksudnya di pagi hari. Wa kana Sakhr rajulan tajiran. Sakhr ini sendiri adalah seorang pedagang. Wa kana iza ba'atha tijaratan ba'atha awwalan nahar fa kathura maluhu fa asra wa kathura maluhu. Biasanya dia kalau pergi berdagang, dia berangkat pagi-pagi hari, sehingga akhirnya itulah yang membuat dia kaya dan banyak harta. Ini hadis riwayat At-Tirmidzi, dan dia mengatakan bahwa hadis ini hasan, dan ini adalah satu-satunya hadis yang diriwayatkan oleh Sakhr Al-Ghamidi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurut penuturan At-Tirmidzi. Tapi kalau nggak salah hadis ini ada kelemahan sedikit. Kalau nggak salah itu, saya lupa sisi kelemahan. Tapi insya Allah maknanya adalah sahih, bahwa ada keberkahan di pagi hari. Ada keberkahan di pagi hari orang-orang yang berusaha. Maka orang-orang yang berangkat ke kantor pagi-pagi hari itu, insya Allah dia adalah orang-orang yang kena doa Nabi ini. Berarti bapak-bapak yang berangkat ke kantor pagi-pagi hari itu, Pak, bapak sudah didoakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang mudah-mudahan diberkahi. Maka tenanglah hati.
berangkat kerja ke kantor atau ke dagang misalnya, melangkahkan kaki mengucapkan doa Bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah. Jangan pernah tinggalkan itu. Tawakal, ya Allah, dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah dan tidak ada daya upaya kecuali dengan izin Allah. Kita keluar dari rumah dalam penjagaan Allah Ta'ala, mengucapkan doa itu artinya kita menghambakan dan menawakalkan diri kepada Allah. Kurang apa coba? Itulah bedanya orang-orang beriman yang udah ngaji dengan yang tidak beriman. Dia tahu bahwa dalam derap langkahnya senantiasa bersama Allah. Jadi hidupnya tenang. Hidup tenang itu kan gak mesti banyak harta. Yang penting perasaan tenang. Kenapa perasaan itu tenang? Perasaan tenang itu gak bisa dibeli. Beli pakai apa? Pergi ke tempat-tempat hiburan sana. Orang banyak pengen membeli ketenangan dengan ke tempat hiburan. Pulang ke rumahnya kusut lagi. Akhirnya orang banyak membeli ketenangan dengan pakai narkoba. Ratusan ribu, bahkan jutaan narkoba dia pakai. Tenang sesaat, sejam, 2 jam, ngefly. Habis itu kurus kering badannya, tangkap polisi. Jadi ketenangan tidak bisa dibeli. Ketenangan bisa diusahakan dengan iman. Orang merasa dia diridhoi oleh Tuhannya, tenanglah hidupnya. Makanya lihat para pejuang. Kita ngelihat orang-orang di tanah-tanah jihad sana, dibantai, dihabisi. Apakah mereka menderita? Menderita lahirnya. Tapi mereka punya ketenangan yang luar biasa di sisi Allah. Kalau kita ngebayangin itu ya, kita ngebayang kalau kita kayak gitu kayak apa ya? Kita jangan ngebayangin kitanya. Allah tuh timpakan musibah begitu kepada orang-orang yang kuat menanggungnya. Makanya lihat ya, para mujahidin dengan berbagai macam kekurangan yang ada pada mereka, semakin ditekan, mereka tetap akan semakin kuat imannya dan makin percaya akan janji-janji Allah. Melaksanakan sunnah al-anbiya wal mursalin, di mana mereka juga semuanya menderita di jalan Allah, menderita lahirnya, tapi batin mereka merdeka. Nah, baik, kita kembali ke, kita masih mau jual beli, kita belum mau perang, belum mau jihad, kita masih mau dagang. Kemudian tuntutan Islam bagi umatnya untuk mencari rezeki dengan cara yang halal, sebagaimana yang saya katakan dalam hadis Jabir tadi, ya. Akhdhul halal wa tarkul haram, kata Rasulullah. Ambil yang halal, tinggalkan yang haram. Maka kita harus tahu mana yang halal, mana yang haram. Ada hadis dari Ali karramallahu wajhah. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, "Innallaha yuhibbu an yara 'abdahu yas'a fi talabil halal." Rawahu Tabarani wa Dailami. Dari Ali radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah taala menyukai hambanya yang berusaha untuk mencari rezeki yang halal. Tapi hadis ini palsu. Ya, ini salah satu kekurangan dalam buku fikih sunnah adalah mengambil hadis. Karena kalau palsu dia nggak ada maaf bagimu. Maksudnya hadis palsu itu nggak bisa dijadikan apa-apa. Kalau lemah masih bisa ditolerir. Tapi kalau udah palsu dia harus dibuang. Ya, ghafarallahu di Sayyid Sabiq. Mungkin beliau belum tahu bahwa ini ada hadis palsu. Kenapa? Karena dalam sanadnya ada seorang yang bernama Muhammad bin Sahal al-Attar yang dikatakan oleh Ad-Daraqutni sebagai pemalsu hadis. Banyak bahkan para ulama pun yang menulis kitab-kitab dia belum tahu bahwa hadis tersebut palsu. Jadi kita kasih uzur. Zaman dulu nggak kayak sekarang, buku bisa dibaca secara elektronik, orang mau cari hadis tinggal klik aja di Maktabah Syamilah muncul semua. Zaman dulu orang gak usah zaman dulu banget lah, zaman Syekh Albani saja dia nyari hadis dari lembaran-lembaran tulisan-tulisan tangan yang kita sendiri gak bisa baca. Puluhan tahun dia cuma meneliti manuskrip itu, bukan baca buku kayak gini, bukan. Ini mah udah tercetak rapi, manuskrip yang umurnya ratusan tahun itu. Jadi beda, kualitasnya pun beda. Jadi kalau misalnya di situ ada salah-salah, sangat wajar sekali. Ya. Ada orang zaman sekarang baru belajar 2-3 tahun lalu kemudian mengatakan, "Oh, itu ulama itu salah, itu banyak nih." Dia nggak ngerasa bagaimana sulitnya ulama itu belajar. Ini sekarang ada listrik. Ulama zaman dulu belajar di bawah lilin. Jadi jangan sembarangan menghina para ulama. Kemudian ada hadis lain dari Rafi bin Hudaij
bahwa ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyul kasbi atyab?" Pekerjaan yang bagaimana yang lebih tayyib? Tayyib ini mengandung makna selain halal juga paling disukai Allah dan juga paling menenangkan hati, itu maksud tayyib. Jadi maknanya lebih dari sekedar halal atau lebih dari sekedar baik. Jadi maknanya itu mencakup semua kebaikan. Maka Rasulullah menjawab, "Amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrur." Amal atau pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan semua jual beli yang mabrur. Mabrur artinya halal, berkah, sesuai dengan syariat, itu arti mabrur. Maka ada istilah haji mabrur kan? Haji mabrur itu artinya haji yang diterima oleh Allah karena sesuai dengan syariat, sesuai dengan sunnah. Tidak ada pelanggaran di dalamnya. Begitu pula jual beli. Jual beli ada jual beli yang mabrur. Dia lebih tinggi tingkatannya daripada sekadar halal. Ya, dia juga ada tidak hanya sekedar halal, tapi dia juga bernilai pahala dan bernilai berkah di sisi Allah. Itulah mabrur. Nah, cuma sayangnya memang hadis ini hampir ke semua hadis ini ada permasalahan semua. Kayak hadis Rafi bin Khudaij ini. Dia juga dhaif sebenarnya. Karena dalam penelitian ilmu hadis, saya pernah membahas hadis ini dalam sebuah tulisan. Seingat saya ada perawi bernama Wa'il bin Daud. Ini diriwayatkan oleh Al-Hakim, Al-Baihaqi. Imam Ahmad juga meriwayatkan hadis ini. Nah, itu semua bermuara pada orang bernama Wa'il bin Daud. Nah, Wa'il bin Daud ini simpang siur. Kadang dia meriwayatkan dari Sa'ad bin Umair, kadang menyebut Jumai bin Umair kalau nggak salah. Kemudian kadang menyebutkan dari Abayah bin Rafi bin Khudaij, dari ayahnya Rafi bin Khudaij. Akhirnya para ulama berkesimpulan seperti Al-Bukhari dan Al-Baihaqi mengatakan jalur yang benar adalah dari Sa'ad bin Ubaid kalau tidak salah, mursal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis ini mursal, bukan dari Rafi bin Khudaij. Rifa'ah bin Rafi, afan. Bukan dari Rifa'ah bin Rafi bin Khudaij radhiyallahu an. Jadi hadis ini mursal. Mursal itu masuk kategori dhaif. Cuma dhaif yang ringan. Lalu ada riwayat lain dari Ibnu Umar, riwayat dari Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh At-Tabarani. Diriwayatkan oleh At-Tabarani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir kalau tidak salah. Cuma dia dalam sanad juga ada masalah. At-Tabarani meriwayatkan, seingat saya sanadnya itu begini. Haddatsana Ali bin Sa'ad Al-Syairazi kalau enggak salah. Qala haddatsana Hasan bin Arafah. Qala haddatsana Qudamah bin Syihab. Qudamah bin Syihab an Ismail bin Abi Khalid an Wabarah an Ibnu Umar. Qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul kasbi atyab? Faqala amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrur. Itu sanad At-Tabarani dan hanya diperoleh dari situ riwayat Ibnu Umar itu. Redaksinya apa? Artinya sama dengan hadis Rifa'ah bin Rafi bin Khudaij tadi, yaitu Rasulullah ditanya tentang apa pekerjaan terbaik yang paling thayyib, kata Rasulullah, pekerjaan tangan seseorang dengan tangannya sendiri. Misalnya dia bikin bikin celana misalnya. Ahlan wa sahlan akhi. Bikin celana dia jual sendiri, itu termasuk kategori pekerjaan terbaik. Dia bikin sendiri. Dan setiap jual beli yang mabrur itu tadi. Cuma ya itu tadi masalah di dalam sanad hadis ini pelik penelitiannya, karena dalam riwayat ini ada perawi bernama Qudamah bin Syihab. Qudamah bin Syihab meriwayatkan dari Ismail bin Abi Khalid. Qudamah bin Syihab ini kata Abu Hatim tidak kuat. Makanya Abu Hatim mengatakan hadis ini batil. Hadis ini enggak benar, berarti dhaif hadis ini. Kenapa? Karena Ismail bin Abi Khalid memiliki murid-murid yang banyak. Ada Sufyan bin Uyainah, Sufyan Ats-Tsauri, ada Syu'bah, ada Zaidah bin Qudamah dan lain-lain. Ada Zuhair bin Harb, ada Abu Muawiyah dan lain-lain. Lalu kenapa cuma Qudamah bin Syihab saja yang meriwayatkannya? Begitu yang pernah saya baca dalam kritik hadis ini. Nah, ini namanya ilmu ilal. Illah, yaitu ketika seorang murid dari seorang guru yang terkenal, punya banyak murid, di antara murid-murid ini cuma dia yang meriwayatkan hadis itu. Sementara murid-murid yang lain yang terkenal ini, yang para hafiz, para ahli hadis semua, tidak ada yang meriwayatkan itu. Ada keanehan. Kenapa kok cuma dia yang meriwayatkan? Padahal dia bukan orang khusus. Kecuali kalau dia anaknya si syekh itu. Nah, beda. Ada penelitian lain. Dan sementara dia hafalannya juga enggak sebanding dengan ulama-ulama lain. Itu namanya tafarrudus thiqah. Bahkan ini bukan tafarrudus thiqah, cuma tafarrudus saduq.
Mengerti nggak kira-kira Bapak? Kalau nggak ngerti kita lewat aja dulu itu ya. Masalah yang jelas intinya tidak akrab di telinga. Bukan, dia bukan nggak perlu mutawatir. Cuma aneh saja, misalnya ada orang ustadz besar gitu, yang punya banyak murid, yang murid-muridnya juga jadi ulama-ulama besar semua. Tiba-tiba dalam sebuah hadis ada orang yang tidak dikenal, yang dikenal sebagai pernah belajar sama dia, tapi nggak terlalu akrab, meriwayatkan satu hadis yang tidak diriwayatkan oleh murid-muridnya yang besar. Nah, itu yang keanehan. Ada apa ini? Masa cuma kamu yang dengar, yang lain enggak? Gitu. Kecuali kalau dia bilang haddatsani, telah menceritakan kepadaku Ismail bin Abi Khalid. Di sini di redaksi At-Tabarani itu dia menggunakan kalimat haddatsana, menceritakan kepada kami. Kami berarti banyak dong. Nah, kecuali kalau dia menceritakan pernah suatu ketika aku hanya berdua bersama Ismail bin Abi Khalid, lalu dia menceritakan kepadaku. Nah, itu bisa diterima. Artinya memang secara khusus buat dia doang. Itu makanya dalam ilmu hadis haddatsani, haddatsana itu punya makna tersendiri. Itu kalau kita mempelajari ilmu hadis. Intinya gini, intinya hadis ini masih diperselisihkan sahih tidaknya oleh para ulama, karena saya ingat betul karena pernah menulis tentang hadis ini. Tapi maknanya bagaimana? Maknanya sepertinya diterima oleh para ulama. Makanya para ulama memasukkan hadis ini dalam kitab-kitab fikih jual beli. Dan mereka beda pendapat. Pekerjaan apa yang paling baik di sisi Allah? Ada yang mengatakan petani, ada yang mengatakan pedagang, ada yang mengatakan sina'ah, artinya produksi barang. Karena bersumber dari ini tadi, pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri. Tapi intinya ini semua, ini sebenarnya semua pekerjaan itu baik dan halal di sisi Allah. Ya. Tinggal bagaimana orang memperlakukan rezeki itu. Maka kalau dianggap hadis ini dhaif, berarti memang juga tidak perlu terlalu menyibukkan mana pekerjaan yang baik, karena semua pekerjaan akan baik. Yang penting dia halal. Yang penting dia mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Inti di sini adalah ada penyebutan jual beli yang mabrur, dagang. Said Sabiq ingin memulai pembahasan ini dengan menyemangati orang untuk jual beli gitu loh. Ada lagi satu hadis lagi yang cukup terkenal juga, katanya 9 dari 10 rezeki di dagang, jual beli. Ada hadisnya, diriwayatkan oleh orang bernama Nu'aim bin Abdurrahman Al-Azdi, yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, tis'atu arzaqi Bani Adam, atau kalimat sejenis itu, fit tijarah, 90% gitu. 9 dari 10 rezeki itu ada di perdagangan. Cuma hadis itu dhaif juga. Jadi hampir semua hadis tentang keutamaan jual beli dhaif. Karena apa? Karena Nu'aim bin Abdurrahman itu tidak bertemu dengan Rasulullah. Dia seorang tabi'in dan dia juga tidak dikenal siapa, majhul namanya. Nah, jadi hadisnya dhaif. Wallahu a'lam bissawab. Tapi intinya yang paling penting adalah yang sahih itu adalah bahwa setiap orang harus tahu hukum-hukum jual beli. Bahkan Umar bin Khattab membuat pengumuman ketika dia jadi khalifah, tidak boleh ada yang berdagang di pasar Madinah kecuali yang telah mengetahui hukum fikih jual beli. Sebab kalau enggak, maka dia akan terjerat pada riba, baik dia suka ataupun enggak, kata Umar bin Khattab. Jadi yang mau dagang tes dulu fikih jual belinya. Kalau enggak, dia akan bermuamalah dengan riba tanpa dia sadari. Emang gimana cerita bermuamalah dengan riba? Banyak, nanti kita akan masuk pada pembahasan. Malam ini kita pengantar aja dulu, Pak. Pengantar aja dulu. Banyak orang-orang yang akan bisa bertransaksi padahal transaksinya dilarang. Ya, orang jual beli misalnya, tapi barangnya belum ada dia pegang, dia udah jual aja sama orang. Itu banyak kan praktek di di pasar Madinah juga. Ya. Beli barang sama saya saja, mana duitnya? Sini duitnya. Dia barang belum ada, baru dia ambil pesan ke temennya di toko lain. Makanya Rasulullah larang, tidak boleh kamu jual sebelum kamu pindahkan barang dari toko temanmu ke tokomu sendiri, baru kamu boleh jual. Karena takutnya pas di sana temanmu udah jual lagi ke orang lain. Akhirnya pas datang ke sana, mana barang saya tadi? Nggak ada, duit orang udah diambil. Akhirnya ribut. Jadi gitu.
maksud tujuan syariat dalam pelarangan beberapa akad itu adalah supaya orang nggak ribut gitu loh. Ya. Kenapa riba itu dilarang? Kenapa apa tadi? Supaya tidak ada kezoliman antara satu dengan yang lain. Satu makin kaya, yang satu makin miskin. Itu. Makanya setiap larangan dalam bab muamalah ini selalu mengandung hikmah. Apa kalau dia dalam bisnis, kalau dia dalam jual beli, hampir mengandung hikmah-hikmah ekonomis. Para ekonom muslim telah memetakan hikmah-hikmah. Kenapa riba dilarang, kenapa transaksi ini dilarang, kenapa mudharabah harus begini, kenapa musyarakah harus begini. Semua itu tidak lepas dari hikmah, baik makro maupun mikro, baik mikro maupun makro. Mikro dalam lingkup kecil antara individu maupun pedagang, ataupun makro dalam bentuk negara kayak riba itu. Kalau kita minjemin duit orang 10.000, dia bayar 11.000, memang kan sama-sama suka, sama-sama ikhlas. Masa dilarang? Iya, Anda 1-2 orang begitu nggak kelihatan ininya, nggak kelihatan dampaknya. Tapi kalau negara bangkrut, negara gara-gara riba, kayak negara kita ini, utang makin banyak, bunganya aja udah berapa ribu triliun. Jadi orang akhirnya yang kena siapa? Imbasnya rakyat juga. Orang tarik pajak dikejar di mana-mana buat membayar utang. Bunganya saja bisa berapa triliun. Ya, pemasukan negara, hasil alam segala macam misalnya untuk membayar utang jadinya. Bukan masalah utangnya, mungkin orang tetap tidak bisa lepas dari utang. Misalnya katakanlah orang perlu pembangunan ini dengan cepat, dia perlu utang. Yang masalah itu bunganya itu. Dan itu sudah menjadi peraturan internasional. Kan mana ada negara yang mau minjemin duit tanpa bunga. Nah, tapi nanti insya Allah dengan tegaknya khilafah Islamiyah baru tidak ada bunga. Ngomong-ngomong khilafah ini kita ditangkap lagi nanti. Tapi nggak apa-apa, biarin aja. Kenapa? Karena harus ada yang menyuarakan kebenaran. Ya. Jangan takut menyuarakan kebenaran, karena itu adalah sunnatul anbiya wal mursalin. Ya. Bahwa usaha-usaha musuh-musuh Islam untuk meredam Islam ini dengan permainan cantik pasti ada. Nah, kita jangan ngikutin. Nah, insya Allah semua itu adalah ujian bagi kita. Nah, itu tadi kembali kita renungi surah Al-Ankabut ayat 2 dan 3, surah Al-Baqarah ayat 200 berapa itu yang am hasibtum an tadkhulul jannah dan seterusnya, bahwa itu adalah cobaan-cobaan bagi kita. Nah, riba ini ada di mana-mana. Dalam lingkup negara misalnya, satu negara memberikan hutang pinjaman kepada negara lain, bunganya nggak kira-kira, bisa bangkrut satu negara lain, akhirnya terjadi hegemoni negara tersebut gara-gara riba. Bayar bunganya saja sampai ribuan triliun. Bahkan bayangkan kalau uang segitu dipergunakan untuk mengentaskan kemiskinan. Gitu. Itulah negara-negara kapitalis. Nah, menggencet negara-negara miskin dengan utang itu tadi. Namanya orang kalau udah berutang ya bagaimana ya? Coba kalau udah hilang wibawanya. Apalagi ditambah lagi utang itu bukan sebenarnya utang pokoknya, bunganya itu yang mencekik. Nah, itu. Makanya Islam, Allah mengatakan dalam Al-Quran, yamhaqullahu riba. Allah hapus, musnahkan riba. Bahkan yang mau tetap ngotot untuk riba, fa'dzanu biharbim minallahi wa rasulih. Diumumkan perang oleh Allah dan Rasulnya kepada orang-orang yang masih ngotot mau melakukan riba. Oh, bisa bahaya sekali itu sampai Allah umumkan perang. Iya, karena dia akan sangat berbahaya. Maka nanti adanya khilafah akan menghapuskan itu semua, dalam artian ya kalau sudah negara Islam dia tidak boleh ada lagi riba. Dan emang bisa. Apa sih nggak bisa? Allah yang ciptakan bumi ini, maka Allah pula aturan-aturannya, dengan aturan-aturannya bumi ini akan menjadi makmur. Kalau menentang aturan Allah, sudah bisa dipastikan bumi akan hancur. Itu yang harus diyakini. Itu merupakan keimanan kita, keyakinan kita, bahwa sistem Islamlah satu-satunya. Jadi sistem Islam bukan alternatif ya. Ekonomi Islam bukan alternatif, bukan opsi, tapi satu-satunya sistem yang akan memakmurkan dunia dan harus dipegang dan dilaksanakan oleh setiap orang yang beriman. Jadi bukan pilihan. Dia adalah satu-satunya jalan. Demikianlah Bapak Ibu sekalian, untuk sementara sedikit tentang pengantar, sekedar untuk menggairahkan kita untuk senantiasa
mempelajari masalah jual beli ini, masalah muamalah ini dengan lebih seksama agar kita terhindar dari yang diharamkan. Karena prinsip dalam muamalah semuanya halal sampai ada dalil yang mengharamkan. Maka dalil-dalil yang mengharamkan ini yang kita cari. Kalau nggak ada dalil yang mengharamkan berarti dia kembali ke hukum asal, dia halal. Beda dengan ibadah. Kalau ibadah hukum asalnya haram. Orang nggak boleh bikin sholat sendiri. Ya, sholat subuh kayaknya kurang, 2 rakaat doang. Ya kita tambah lagi deh 4 rakaat sholat subuh gitu misalnya. Orang lagi rajin-rajinnya kan lagi pagi kan masih segar 4 rakaat. Nggak puas dengan aturan Allah. Nggak boleh. Puasa Ramadan kayaknya Ramadan doang yang rame. Sekali-sekali bulan Maulid kita ramein puasa sebulan Maulid, bulan Rabiul Awal misalnya dibikin syariat baru. Nggak boleh. Karena haram sampai ada dalil yang mensyariatkan. Begitu. Demikian. Kita kalau ada pertanyaan silakan. Silakan. Oke. Nggak dengar saya. Cek. Bisa. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di tempat saya kerja di bidang penjualan mobil itu ada satu posisi yang menurut saya masih berbau riba, zaman masih meragukan. Yang kita selama ini tahu kan untuk para sales mobil hampir 90% di tempat saya kerja itu otomatis riba karena dijual dengan cara kredit. Nah, di tempat saya kerja itu sebelum mobil diserah terimakan ke sales, jadi ada satu pembeli. Ada apa? Ada satu pembeli. Nah, sebelum si sales itu memesankan mobil dari si pembeli, dia ada satu posisi di tempat saya kerja itu namanya PDS, Pre Delivery Service. Jadi dia itu orang yang istilahnya memesankan mobil tipe A ke produsennya langsung. Walaupun dia itu tidak bersinggungan langsung dengan insentifnya si sales secara riba atau tidak. Tapi yang jadi permasalahan saya pribadi itu yang dijual si sales kan otomatis kebanyakan untuk hasilnya riba. Hasilnya riba gitu kan. Kenapa? Karena persentase yang dijual dari perusahaan saya itu banyak yang kredit, Pak Ustadz. Jadi otomatis kan dia melayani, memudahkan. Karena saya pernah dengar ceramah itu, bahkan security bank itu gajinya riba karena melindungi atau mengamankan pihak bank tersebut. Nah gitu, bagaimana? Cukup sekian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, jual beli kredit bukan riba. Jual beli kredit boleh. Yang riba itu adalah biasanya umumnya mengarahkan kepada lembaga riba, misalnya bank atau leasing. Di situ ribanya. Mungkin produsen mobil, perusahaan antum ini produsen atau showroom mobil? Showroom mobil kan orang jualan mobil. Itu jual beli yang biasa, sah. Namanya orang jual mobil ya. Kalau nggak ada showroom gimana orang mau beli mobil? Itu nggak ada masalah. Yang nanti bermasalah itu adalah kalau kita mengarahkan ke konsumen, Bapak pakai jasa leasing ini saja yang riba, atau bank ini kita ada kerjasama sama bank ini. Nah itu jadi kita tolong menolong dalam dosa. Si showroomnya nggak beriba, cuma dia tolong mengarahkan orang untuk berdosa. Nah di situ. Tapi kalau secara misalnya showroom menjual langsung, ada yang seperti itu juga, atau mengarahkan bekerja sama dengan lembaga-lembaga keuangan syariah yang memang sudah bermuamalah atau akadnya sudah sesuai syariah, tidak ada riba lagi, maka itu nggak apa-apa. Nah, jadi ini PR kita semua. Ada sekian banyak showroom-showroom di luar sana, ya, yang terpaksa harus bekerja sama dengan lembaga-lembaga keuangan riba seperti bank atau leasing yang tidak syar'i. Karena memang begitulah alurnya, itulah dunianya. Maka harus ada usaha membentuk lembaga keuangan syariah seperti BMT,
Baitul Mal wa Tamwil atau bank-bank syariah atau leasing syariah. Gitu. Dan itu sekarang alhamdulillah sudah mulai marak. Cuma mungkin ya belum ini saja rasionya belum cukup dibanding dengan kebutuhan yang ada. Maka dari itu harus disemangatkan, harus dibentuk gitu. Dan kita juga sebagai umat Islam harus mendukung ini. Gimana cara mendukungnya? Mempromokan, dan kita juga menaruh uang kita di situ, di lembaga-lembaga keuangan syariah itu. Memang belum mungkin ya, belum 100% syar'i. Namanya kita juga bertahap. Karena memang sulit. Kayak banyak orang kritik bank-bank syariah itu nggak syar'i gitu. Iya betul, memang ada beberapa yang masih kontroversial. Bahkan jelas-jelas tidak syar'i itu ada banyak. Tapi ini kan usaha awal kita. Ya. Kita berusaha itu secara bertahap, gradual. Nggak bisa kita langsung bagaimana ya? Kalau mau langsung gimana caranya? Revolusi besar. Sudah siapkah? Belum siap juga kita. Maka kita berprinsip pada la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali kemampuannya. Sementara bank-bank ini biarkan saja dulu dia berjalan, dengan prosesnya dia akan menemukan mana formula-formula. Karena banyak rintangan dari undang-undang, regulasi Bank Indonesia misalnya nggak boleh begini begitu. Akhirnya bank juga nggak bisa melakukan yang benar-benar syar'i gara-gara aturan itu tadi. Maka aturannya harus diubah. Bagaimana cara mengubah peraturan? Jadilah pemerintah, jadilah pemegang kekuasaan, jadi DPR, jadi MPR, buat undang-undang Islami. Kena bisa kok DPR-nya bersidang. Kita semua pengen bikin undang-undang syariah bebas, hapuskan semua riba misalnya. Bisa nggak? Bisa. Pertanyaannya tuh orang-orang yang di DPR mau nggak? Gimana mau? Mereka ngerti nggak masalah ini? Atau peduli nggak? Makanya harus orang-orang yang beriman dan bertakwa yang duduk di sana supaya bisa menghasilkan undang-undang yang pro syariat. Gitu loh. Kalau berharap sama mereka sementara mereka sendiri sekuler gimana mau? Jadi showroomnya itu tidak masalah. Sekarang jual beli juga tidak masalah. Kalau bisa sih langsung bayar. Yang jelas yang tunai tidak ada masalah. Yang kredit kalau langsung ke showroomnya kredit nggak masalah. Jadi misalnya beli tunai 100 juta, kredit 120 juta. Itu menurut pendapat yang rojih atau yang lebih kuat adalah sah, boleh. Atau berapa lah gitu. Disebut bunga atau apa nggak ada masalah dalam hal jual beli. Yang nggak boleh itu bunga utang. Nah, beda kalau kemudian ada pihak ketiga yaitu bank yang membayarkan dulu mobil itu, lalu si konsumen ini berutang pada bank, itu dia ribanya di sana. Atau kalau leasing itu kadang dia nggak langsung riba begitu. Kadang-kadang dia pakai sistem akad yang bermasalah, yaitu disebut dengan al-ijarah al-muntahiyah bitamlik. Nanti lagi kita akan belajar itu. Sewa beli yang nanti akhirnya adalah kepemilikan. Kayak orang kredit motor, kredit mobil, dia pakai leasing misalnya kemana gitu. Itu sebenarnya jual belinya udah sah. Cuma kalau terlambat bayar jadi denda, itu riba, itu nggak boleh. Tapi pada hakikatnya kalau dia mau jual beli itu sudah sah sebenarnya. Nah, yang jadi persoalan adalah nanti kalau misalnya terlambat bayar langsung ditarik itu barang, itu nggak boleh. Tidak boleh ada penarikan barang karena udah jual beli. Kalau boleh ada penarikan barang berarti dia bukan jual beli, namanya adalah sewa. Berarti kita nyewa itu mobil atau motor sampai pada tahunnya jadi milik kita langsung, otomatis. Itu yang tidak diperbolehkan oleh para ulama. Kenapa? Karena ada dua akad dalam satu transaksi. Itu nanti kita akan mempelajari itu. Tidak boleh ada dua akad dalam satu transaksi. Satu adalah akad ijarah, satu adalah akad jual beli atau hibah langsung. Harus dipisahkan. Itu yang berusaha diakali oleh para ulama ekonom muslim kontemporer, bagaimana caranya supaya sesuai dengan syariat. Maka para ulama pun membuat keputusan-keputusan dalam berbagai sidang baik nasional maupun internasional. Ya kita sebagai orang awam ngikut aja apa kata ulama. Kalau kata DSN, Dewan Syariah Nasional MUI memfatwakan ini halal, bagi orang yang belum punya kemampuan untuk berijtihad silahkan ikut ya. Kalau kata Dewan Syariahnya ini sudah halal ya silahkan ikut. Banyak itu sebenarnya keputusan-keputusan MUI, keputusan-keputusan Dewan Syariah Nasional yang sudah menetapkan transaksi ini yang halal, yang ini itu sudah banyak. Tinggal kita mau nyarinya aja. Nah, jadi intinya adalah kerja di showroom mobil tidak ada masalah. Jual beli biasa ya. Yang bermasalah itu adalah kalau mengarahkan konsumen ke lembaga riba. Itu yang bermasalah. Itu saja.
Gini Pak Ustadz, maksudnya posisinya itu ada, kan selama ini orang tidak banyak yang tahu bahwa sebelum si sales itu menyampaikan mobil dan maksudnya ada proses akad, banyak lah ya, cuman orang itu kebanyakan tidak tahu ada satu posisi, jadi dia itu semacam perantara khusus. Kalau semuanya kan mobil ada servis mekanik, nah itu ada mekanik khusus untuk memesankan. Semuanya saya sales, ada teman saya ini mekanik yang khusus untuk memesankan mobil. Soalnya saya ada customer butuh Camry gitu. Walaupun dari 10 mobil yang halal cuma 1, otomatis walaupun dia tidak terima insentifnya, yang terima insentif. Kenapa yang halal cuma 1? Memang banyaknya seperti itu, Ustadz. Enggak taunya halal cuma 1 dari mana? Halalnya cuma 1 itu kalau saya pernah ikut meeting memang banyak digiring ke yang kredit. 9-nya lewat bank. Oke. Digiring ke kredit. Walaupun saya memang nggak otentik 1 gitu, enggak. Cuman kebanyakan memang digiring ke kredit yang otomatis riba, karena saya tahu juga finansialnya seperti apa. Nah, si teman saya ini yang khusus untuk memesankan, saya sebut aja tempat saya di Auto 2000. Nah, di Auto 2000 Toyota. Nah, teman saya itu khusus untuk memesankan ke Toyotanya langsung. Jadi nggak bisa semuanya si dealer itu ada satu peran dia khusus. Walaupun dia nggak terima insentif, dia terima gajinya itu global. Nggak masalah. Letak masalahnya di mana? Kan dia saling membantu dalam masalah keburukan itu. Enggak, kan yang bermasalah itu kan tadi fokus di masalahnya adalah mengarahkan kepada yang riba itu tuh kerjaannya marketing. Jadi yang bermasalah itu si marketing. Si pemesan mobil ini tidak ada masalah karena itu dia tidak terlibat dalam urusan pembayaran. Anda mau bayar bagaimana caranya itu bukan urusan dia. Itu adalah urusan dia adalah bagaimana memesankan itu kepada produsen, pabrik. Nah, jadi tidak ada masalah di dianya. Cuma memang bersatu dalam sebuah perusahaan yang ada riak-riak haramnya itu. Sebenarnya bukan cuma di situ. Sama dengan orang yang bekerja di satu toko besar swalayan, misalnya ada jual minuman keras di situ, gimana? Menjual minuman keras haram. Lalu bagaimana kalau dia kerja di situ? Nah, dia ada sedikit kena dari situ, karena kan kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar itu harus ada. Tetapi di gajinya dia sendiri dia tetap halal karena bukan dari situ dia makan. Bukan cuma itu yang dia jual. Beda kalau yang dia jual cuma itu. Yang dijual kan banyak yang lain. Jadi sebenarnya boleh dibilang 90% gaji dia halal. Kalaupun ada pemasukan dari situ. Tapi kalau tadi misalnya dikatakan 90% digiring ke sana semua. Berarti ini gini, antara showroom dengan bank itu sudah terjadi jual beli. Dia halal. Salahnya dia itu mengarahkan orang ke bank itu. Dia nggak dapat dosa langsung, dapat dosa ngarahin orang. Jadi beda. Jadi secara gaji dia tetap halal. Beda dengan orang yang langsung kepada bank. Kalau bank itu memang dia kerjanya muterin itu, dan itu yang dilaknat oleh Rasulullah. Karena dia yang muterin uang itu secara tidak halal. Kalau perusahaan tadi dia jual barang. Ini bank bayarkan, ini ada orang diarahkan untuk minjem ke bank. Di situ letak dosanya dia, bukan dari penjualan barangnya dia. Jadi gaji sebenarnya secara ini halal. Cuma ya itu tadi, kalau kita beramar ma'ruf nahi mungkar, kita usahakan yang begini-begini keluar. Jangan arahkan, kalau misalnya kita jadi jadi bosnya ya kita jangan lagi bekerja sama dengan bank-bank ini. Kita kerjasamanya dengan bank-bank syariah saja atau leasing syariah saja. Meski dia masih ada kekurangan, tapi lebih baik daripada yang ini gitu loh. Itu harus. Ada pertanyaan terakhir mungkin ini. Bagaimana hukumnya menabung di bank konvensional? Menabung di bank konvensional sebenarnya nggak masalah, yang nggak boleh adalah ngambil bunganya. Lalu gimana? Yang nggak usah diambil bunganya, minta kepada pihak bank, saya nggak mau ambil bunga. Konon di Bank Mandiri sudah bisa seperti itu, wallahu a'lam. Katanya udah bisa. Yang penting kita mau ini bunga dinolkan saja. Ada misalnya biaya apa tuh? Biaya administrasi ya. Administrasi namanya kita nabung di tempat orang, wajar kalau kita bayar administrasi. Tapi bunganya sama sekali nggak boleh kita ambil. Terus bagaimana kalau misalnya kita belum sempat gitu, jadi masih ada bunga? Itu bunga itu kan dianggap uang haram.
Karena uang haram itu kita prediksikan berapa kita naruh. Makanya jangan kalaupun ada rekening di bank konvensional itu buat lalu lintas pembayaran saja. Karena kebanyakan juga pegawai diharuskan untuk memiliki rekening bank konvensional tertentu. Jadi kan dia lalu lintas pembayaran saja, habis itu kosongkan, pindahkan ke bank syariah, atau kalimat sudah juga bank syariah, simpan bawah bantal. Nah, ya ada yang seperti itu. Kalau kuat nggak apa-apa, tapi ya kita anggap ada rukhsah lah untuk ke bank syariah. Tapi jangan menabung banyak-banyak di bank konvensional itu, karena kalau nanti ada bunganya kita repot. Bunga harus kita sisihkan, kita harus sisihkan terus itu. Kita harus lihat berapa bunga nih, totalkan semua, ada berapa bunga yang masuk, keluarkan semua. Kalau bisa lebihkan, kita kirakan saja misalnya dalam setahun mungkin nih ada 500.000 bunganya, udah ada 200.000, lebihkan 500.000 untuk kita buang kemana? Buang ke fakir miskin. Bukan berarti itu duit dibakar, enggak. Diberikan kepada fakir miskin atau pembangunan jalan. Sebagian ulama membolehkan pada pembangunan masjid, sebagian. Ada khilafiyah dalam pembangunan masjid. Tapi kalau madrasah, jalan atau yang lain selain masjid, semua dibolehkan. Apakah itu sedekah? Bukan sedekah. Itu namanya takhallus min malin haram. Kalau bahasa kasarnya kita, buang sial. Bahasa kasarnya kita. Karena itu uang haram. Jadi takhallus min malin haram, melepaskan diri dari uang haram. Jadi bukan niat sedekah, enggak. Niat melepaskan diri dari uang haram. Jadi pahalanya enggak sama sedekah, tapi paling tidak kita udah selamat karena harta yang itu tidak masuk dalam harta kita. Gitu. Kalau bisa sih memang tidak. Kalau tidak sangat terpaksa, jangan ke bank konvensional. Jadi kita bikin gerakan untuk membangkrutkan bank konvensional secara alami. Secara alami dalam arti gini, kalau secara alami otomatis mereka akan berpindah sistem jadi syariah semua gitu. Ya, dia akan berpindah sistem menjadi syariah semua. Kalau semua umat kompak, kenapa tidak? Orang bisa kompak sholat bareng di Monas 7 juta orang misalnya. Insya Allah bisa itu diajak kompak untuk membangun ekonomi Islam, ya, untuk boykot satu produk tertentu saja mereka bisa sampai anjlok sahamnya itu perusahaan, ya, gara-gara boykot itu. Berarti bisa juga memboykot bank riba yang udah jelas riba, yang konon katanya dosa terkecilnya sama dengan menikahi ibu sendiri, sekalipun hadisnya dhaif juga, ya. Tetapi itu yang sudah santer di kalangan, dan memang dosa riba itu sangat besar sekali. Kenapa kita tidak berusaha untuk boykot itu semua? Kalau diboykot secara alami, nanti insya Allah mereka dengan sendirinya akan beralih pada sistem syariah. Harus begitu. Itulah perjuangan jihad kita. Ada jihad di situ loh. Ada jihad ekonomi yang harus dilakukan oleh kaum muslimin saat ini. Kemudian yang kedua, apakah bank syariah yang di Indonesia sudah terbebas dari unsur riba? Oh, belum. Karena itu tadi banyak regulasi-regulasi yang mereka, misal regulasi dari Bank Indonesia bahwa perbankan tidak boleh terlibat sektor real. Maka bank syariah itu yang katanya ada murabahah segala macam. Murabahah itu kan jual beli itu sektor real. Nggak boleh bank harus terlibat di situ sebetulnya secara undang-undang. Terus gimana? Akhirnya dibikinlah akal-akalan. Makanya bank kalau kita lagi mau beli rumah di bank syariah kan sistemnya gitu. Saya wakilkan ke Anda untuk beli sendiri, ya, nanti di sana, nanti baru kita transaksi. Awalnya bukan disuruh bayar uang muka dulu, dan itu nggak boleh, itu nggak sah. Jadi bank sudah menjual barang yang belum menjadi miliknya, dan itu tidak sah. Jadi harusnya gimana? Makanya Bank Muamalat sekarang bikin anak perusahaan namanya leasing syariah gitulah. Jadi kalau orang mau beli mobil, dia mengajukan bukan ke Bank Muamalat tapi ke anak ini nih, ke apa itu namanya, lupa saya lagi namanya. Dia yang beli mobil itu dulu ke showroom, bawa ke kantornya dia, nah baru orang itu datang, panggil lagi, ini Pak, mobilnya sudah ada yang mau Anda beli, yang sudah Anda pesankan, kita transaksi sekarang. Kalau itu sah, itu yang harusnya. Jadi regulasi undang-undang kita, juga undang-undang perbankan tidak membolehkan bank terlibat di sektor real. Gara-gara itulah banyak bank kesulitan untuk menerapkan sistem muamalat syariah 100%. Nah, ini gimana caranya? Caranya harus cara kekuatan politis. Undang-undang harus diubah. Siapa yang ubah undang-undang? DPR. DPR-nya udah ngerti belum masalah ini? Mungkin ada yang ngerti, tapi 10 orang di antara 500 orang. Mana kuat suaranya? Jadi gimana? Ya, DPR-nya kalau bisa harus Islam semua, yang mengerti semua, anti riba semua. Gimana caranya? Caranya ya pikirkan sendirilah bagaimana caranya. Artinya harus
Kita harus terlibat dalam menempatkan orang-orang yang akan membuat undang-undang ini. Bahkan dalam undang-undang ini, negara ini pula, bisa nggak sih negara tiba-tiba mengubah dasar negara jadi negara Islam? Bisa. Syaratnya gimana? Semua MPR aklamasi kita berubah jadi negara Islam. Jadi negara Islam, undang-undangnya begitu. Tapi persoalannya MPR-nya mau nggak? Nah, jadi perjuangan masih panjang. Tapi dalam perjuangan yang panjang inilah ada taman-taman surga bagi kita. Jadi kita berjuang sesuai dengan kemampuan kita. Baik, demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ini Allah Ta'ala memberkahi kita dan mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Salah dan janggalnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali bulan depan dengan melanjutkan kajian kita di bab jual beli, dan semoga semua nanti sudah beli bukunya yang khusus jual beli, karena itu ada buku 4 jilid kalau nggak salah. Beli aja jilid keempatnya. Jilid keempat itu tentang, pokoknya lihat yang mana ada jual beli. Alhamdulillahnya buku terjemahan boleh beli satu-satu. Kalau buku bahasa Arab nggak boleh, harus satu set, satu jilid 1 sampai 4. Kalau buku terjemahan, alhamdulillah banyak yang jual satu-satu. Kita mau belinya jilid 1 dulu, jilid 2 dulu, jilid 4 dulu, boleh. Biasanya begitu. Ya, karena itu nanti insya Allah akan diganti oleh Allah, diberkahi harta kita oleh Allah, menjadi hujah kita di hadapan Allah, dan pastinya akan berpahala. Itu sama dengan menginfakkan harta di jalan Allah. Jadi salah satu menginfakkan harta di jalan Allah adalah membeli buku-buku agama untuk dipelajari sendiri, apalagi untuk diajarkan ke orang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.